semuanya, kita ada segmen nih. Ustaz bertanya. Kita masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pokoknya kenapa? Nih, Inara kok mukanya rada-rada mau bertanya. Iya, aku mau tanya nih Ustadz. Gimana caranya sih bisa buka hati lagi untuk orang yang baru? Soalnya aku tuh takut dimanfaatin. Kriterianya deh, kriterianya. Pasti aku tahu orang barunya pasti aku. Jadi gini. Kalau berbicara tentang takdir, itu sudah ditetapkan dan kita tidak boleh menutup takdir. Jodoh itu tidak boleh ditutup. Oke. Karena kita hidup itu berarti ada tujuan kehidupan itu. Bagaimana kita harus berlangsung hidup itu untuk al-ibadah, untuk mengurus, dan untuk apa? Untuk menjadi dakwah, menginspirasi orang. Jadi maaf Inara tidak boleh menutup jodoh. Tapi kalau nutup pintu boleh dong. Boleh dong. Betul. Menutup pintu buat sesuatu yang membahayakan. Betul. Wah. Terus kriterianya? Kriterianya Sasam. Jadi sebenarnya kalau sebelum membuka pintu tuh ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Enggak bakal kecewa orang yang suka beristikharah, jadi minta petunjuk, dan juga tidak akan kecewa orang yang suka bermusyawarah. Jadi nanya-nanya tuh, dia orangnya gimana sih, baik enggak orangnya, dia orangnya royal enggak orangnya nih. Penting juga. Jadi bukan hanya minta petunjuk kepada Allah, tapi juga minta pertimbangan sama seseorang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Misalnya sahabatnya, teman-temannya gitu. Kita. Enggak jangan nanya kita, belum tentu sahabat juga bener kan belum. Ya benar, karena harus ada masukan. Karena kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah adalah cari packagingnya dulu. Cantik gantengnya itu perlu. Ya betul. Kemudian bagaimana fisiknya, keuangannya. Jangan sampai dia banyak utang. Kemampuannya. Kemudian apa lagi? Kita lihat keluarganya. Baru yang terakhir agamanya. Oh gitu. Jadi bibit-bebet bobot itu perlu juga. Perlu banget. Benar. Ini yang paling perlu adalah bibit bebet bobot dalam pemikiran kali ya Pak Ustadz ya. Iya, jangan sampai, mohon maaf, betul. Ada namanya sekupu. Sekufu. Sekupu itu setara, betul tadi. Jangan sampai nanti pemikirannya berbeda. Benar. Sehingga tidak bisa mendapatkan sakinah. Orang menikah itu kan berjodoh itu supaya mendapatkan ketenangan. Iya. Kalau tidak adu jomplang itu bahaya. Harus equal ya. Yes. Takutnya kan kalau nggak equal udah tadi dia bilang, oh nggak punya utang, kerjanya bagus ini. Pas udah hidup bareng, aduh bikin pusing, bikin marah-marah terus. Marah-marah. Yang sekarang ya. Marah-marah. Iya. Emang kenapa sih Lun marah-marah nih Lun? Enggak, yang sekarang alhamdulillah baik-baik aja. Jadi yang mana? Yang mana? Pernah begitu? Spill dong, spill. Yang lalu-lalu. Yang suka bikin marah-marah yang mana sih? Yang lalu-lalu makanya jadi mantan. Soalnya nanyanya dari hati banget ya. Tidak sebenarnya? Ya. Iya. Pak Ustadz, aku mau tanya boleh gak? Boleh. Boleh nggak aku tanya Pak Ustadz? Bentar, aku pindah dulu, aku pindah. Pak Ustadz, aku mau tanya Pak Ustadz, aku habis pulang umroh. Aku mau tanya sesuatu yang berbobot. Lihat sono. Tanya dong, ayo. Pak Ustadz, ini kan bulan puasa. Ya. Pak Ustadz fokus ya. Ini kan bulan puasa. Kalau bulan puasa itu katanya kalau tidur kan ada pahalanya. Betul. Gimana Pak Ustadz kalau misalnya kita tidur selama sebulan, bangun-bangunnya pas lagi malam takbiran Pak Ustadz? Maaf, itu gimana? Itu mati bobot suri. kali. Astagfirullah, namanya mati suri dong. Itu gimana Jadi, Pak Ustadz? Untuk urusan tidur, pahala katanya. Pahala karena tidur itu disebabkan karena dengan tidurnya menyebabkan kita terhindar dari berbuat maksiat. Dengan tidurnya kita mendapatkan kemuliaan. Bahkan tidurnya orang berpuasa itu disebut berpahala. Tapi bukan berarti tidurnya sampai meninggalkan kewajiban. Kalau kita tidur terus berarti mana sholat fardunya? Ya, iya benar. Percuma ya Ustadz ya. Jadi orang tidur dalam rangka puasa tuh masih ada yang terhitung berpuasa kalau ada sadarnya gitu. Contoh misalnya habis sahur dia ketiduran tuh. Ya. Subuh nggak bangun, duhur nggak bangun, asar nggak bangun. Tapi sebelum maghrib dia ada bangun tuh. Itu masih sah puasanya. Ada sadarnya sedikit. Boleh. Tapi Sah walallah. tapi kalau dari subuh sampai maghrib, habis maghrib baru dia sadar, maka ini tidak terhitung puasa karena dianggap orang yang kehilangan kesadaran. Gitu. Masa seharian tidur? Apalagi hak banget. Nggak, Pak Ustadz, pertanyaannya juga aneh. mau nanya ada sangkut pautnya nih. Apa itu? Ini kan tentang tidur. Ini beneran saya tuh menjadi bimbang banget. Saya belajar agama gitu ya, tapi ada dalil waktu itu bilang Pak Ustadz, aku ikut kajian ya, bilang katanya gini, emang orang yang nguap itu batal ya Pak Ustadz?
Hah? Emang? Masa orang nguap batal, aneh banget Batal loh. apa nih? Kan Batal reaksi apanya? manusia. Iya, masalahnya pas lagi nguap, nasi padang masuk. Campur masuk. Itu namanya bukan nguap, buka puasa. Jadi Bukan nguap. betul-betul kata batalin. dia itu membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu. Jadi sebenarnya puasa itu cuma 2 rukunnya, niat dan menahan. Pengendalian itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ketika maaf ya, memasukkan makanan dengan sengaja, bahkan orang berwudu bisa jadi batal kalau airnya jatuh masuk ke dalam mulut. Terus diginin Ustaz. Kan kalau kita kumur airnya masuk. Sebaiknya pada saat kita berpuasa, pada saat berkumur cuma diginiin aja. Oh, dipeperin aja ya. Nggak Tidak boleh boleh berkumur-kumur. Nggak boleh sampai lekal banget. Karena satu, berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, Ya. bukan rukunnya wudhu. Kumur-kumur pakai nutrisari, Pak. Nanti kalau udah habis buka puasa, kumurnya pakai nutrisari. Tapi kalau sikat gigi kumur-kumur nggak apa-apa dong. Sebelum imsak, sebelum mulai Nggak boleh imsak. imsak. Tapi kalau ngerasa ini Pak Ustadz gitu kayak misalkan ya misalkan Bawang sari kan terus udah gitu kan habis sebelum imsak setelah imsak Bau terus maksudnya Ustadz. jalan-jalan tuh terus udah gitu kan mau syuting nih. Jadi ada Terus kita nggak pede gitu. Aduh kayaknya masih sakit. Orang nih. jadi ada Tepuk tangan dulu. Luar biasa, kan? Jadi kita harus tahu prioritas dalam ibadah kita gitu loh. Ya. Jadi ada prioritas, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada orang yang mendahulukan yang wajib mendahulukan yang sunnah kehilangan yang wajib. Seperti apa? Sahur. Dia sahur jam 2 malam, ketiduran lagi nggak sholat subuh akhirnya, subhanallah. Ini sahur padahal hukumnya sunnah. Sama dengan sikat gigi tadi, berkumur hukumnya sunnah. Pada saat berpuasa dibandingkan mengambil yang sunnah, lebih baik menyelamatkan yang wajib. Apa itu yang puasa tadi? Jadi tetap sunnah kumur-kumur itu, tapi kalau berbahaya untuk puasanya maka lebih baik ditinggalkan gitu. Sama dengan sikat gigi, tetap sunnah, tetap bagus sikat gigi. Tapi itu. kalau lagi Tapi puasa kalau lu berbahaya buat orang lain gimana? Justru kita ketahuan jadi puasa ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan Maimunah bagus banget nih. Iya. Berkaitan dengan hadis Nabi bahwa ketika orang berpuasa itu pasti mulutnya berbau. Iya, bener. Dan itulah bau kasturi nanti kelak di surga. Jadi kita tahan aja lu. Dari tadi gue udah ketahan Anwar Nasar, gue nahan. Enak aja. Iya lu aja. Enggak, gue nahan. Lu aja nggak ngomong. tadi. Ada gue besti lu. Juga lu nggak sadar kalau ngomong gede banget. Enak aja. Dia itu apalagi tadi. Ya sabar. Jadi Komen Pak Ustadz dia bau tadi. mulutnya orang berpuasa itu memang bau. Dan itu akan jadi bau kasturi dan Pak tidak. Ustadz, ini kan kalau bulan puasa kita kan suruh ngelatih kesabaran ya. Nggak boleh emosi. Ya. Gimana kalau coba lu nanya, kita emosi nggak coba? Aduh sahur nih mas sahur. Ya bener. Ayo. Tahan napas. Tahan napas, tahan mulut, diam aja. Jangan dong. Enggak, dia mau nanya. Halo, tahan emosi. Tahan emosi. Halo. Iya, tahan emosi. Oke, buat teman-teman, nanya dari bawah ini. Agak. Maksudnya gini Pak Ustadz, yang ditanya dia, seberapa besar sih pahala kita kalau bikin orang kok bisa? Kok bisa? Kok ikut ngerti? Ya kan gue paham. Ya kan dia kerja di sini kan dari gue. Tadi sampai mana? Seberapa besar sih pahala kita kalau bikin orang ketawa dan bahagia gara-gara kita? Barang siapa yang membahagiakan orang, menyenangkan orang, membuat orang tertawa, menghilangkan kecemasan orang, ketahuilah Allah akan ciptakan malaikat untuknya. Nama malaikat itu bernama surur. Ya. Apa itu? Malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya. Jadi jangan pernah memandang remeh orang-orang yang membuat orang tertawa, membuat orang bahagia. Sebenarnya Allah telah ciptakan buatnya malaikat yang senantiasa mendoakan dia. Berarti buat kita semuanya dikasih tuh malaikat. Dikasih ya. malaikat surur. Dikasih malaikat. Ya, Ustaz mau nanya lagi dong. Kan kita tuh katanya diciptakan dari tanah ya Ustaz Sam ya. Katanya kita diciptakan dari tanah. Nah, sementara kan kalau ada orang jual beli tanah, apakah itu dikatakan jual beli manusia? Sorry, mohon maaf. Jadi dia Manusia diciptakan dari tanah. human trafficking gitu ya. Ya, apa gimana itu?
Sebenarnya dalam Islam ya, kita ini suka penasaran dalam Islam tuh hukum puasa, hukum sholat, padahal kalau sholat puasa tuh simpel-simpel aja. Yang ribet tuh sebenarnya dalam Islam tuh muamalah. Kenapa harus detail banget? Seperti tadi perdagangan tanah itu ya, jual beli tanah itu harus detail banget. Kenapa? Jangan sampai ada hak orang lain kita ambil, jangan sampai dalam perdagangannya ada ternyata akad yang salah di sana sehingga merugikan satu pihak. Subhanallah, harus jelas, barang dagangan harus jelas. Makanya dalam Islam tuh kayak misteri-misteri itu nggak boleh. Misteri box misalnya itu. Kenapa? Karena kita goror, nggak jelas kita mau beli apaan gitu. Mau beli manusia, beli tanah gitu. Tuh, jadi dengerin Anwar. Pak Ustadz, gua nanya. Pak Ustadz, kalau di rumah kan aku punya keponakan umur 5 tahun. Ya. Tadi tuh dia nitip pesan sama aku untuk tanyain Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, pertanyaannya adalah ya, Pak Ustadz, ini kan kalau misalnya kita mau puasa, tapi sahurnya kesiangan. Boleh nggak kalau sahurnya diganti pas siang gitu Pak Ustadz? Ini maksudnya makan siang. Ya karena kan dia ketiduran. Jadi Ya kan dia rencananya mau sahur. Makan siang jatuhnya itu mah. Ponakannya yang nanya malu. Pak 5 tahun Pak Ustadz umurnya. 45. Jadi gini, 5 kayak gini. tahun. Sahur itu punya durasi. Sahur itu adalah sepertiga malam yang ketiga. Sepertiga malam yang pertama 4 jam. Jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam yang kedua jam 10 ke jam 2. 11, 12, 1, 2. Maka sepertiga malam yang ketiga lah yang disebut dengan sahur. Dari jam 2 sampai sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh. Itu yang disebut dengan imsak. Jadi sahur itu hanya sebatas dari jam 2 sampai jam 4 lewat 30. Tapi kalau Pak Ustadz, kalau misalkan sahurnya, aku jam 11 malam aja deh, terus habis itu tidur gitu, biar nggak terlalu capek kalau bangun. Maka itu tergolong makan malam. Sahur. Kita pokoknya jam 2 sampai jam 4 ya. Itu sahur. Sahur ya. Kan paling bagus sahurnya itu agak dimundurkan. Mau akhir ya. Mau akhir. Ada mau ditanya lagi nggak? Enak ya. Ya. Ngerti, coba diartiin dong. Pak Ustadz, katanya gini Pak Ustadz, mohon maaf boleh. Tapi ya, ini kalau dikasih kain udah jadi satu baju ya. Menjahit dong. Pak Ustadz, teman saya mau nanya. Apa katanya? Lagi makan sahur terus. Capek. Dia aja capek. Aku langsung migrain. Dia tuh nanya bilang gini Pak Ustadz, ini kan kita lagi syuting buka puasa. Tadi kan ada Pak Raffi Ahmad. Sekarang Pak Raffi ada di mana? Oh iya juga ya. Mana Raffi? Cari. Di mana Raffi Ahmad? Di mana Raffi Ahmad? Makasih banyak. Luar biasa. Jadi Set. Hap. Ha. Alhamdulillah sudah jadi masakannya buat buka puasa karyawan yang ada di sini. Wah. Wis. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Wangi banget, Le. Nah, bos. Foto, udah siap makanannya? Sudah siap, bos. Dijamin enak. Ya iyalah, sesuai request aku, Chef. Fish dumpling spicy chicken sambal tomat ala CDA. Ini dia. Chef Buto itu memang terbaik di kantor kita, udah top, mantap, is the best. Makasih ya, Chef. Udah mau repot-repot masakin buat kita semua, makasih ya. Santai aja, bos. Karena CDA Fish Dumpling ini masaknya praktis. Cocok untuk menu berbuka puasa dan sahur. Dan yang paling penting, diproses secara higienis dan halal. Katanya banyak variannya ya, bener nggak? Betul, ada CDA Fish Dumpling, chicken, cheese, chicken curry, dan spicy chicken. Belinya juga gampang, Ada di mana-mana, minimarket, supermarket, online store, ataupun di toko-toko frozen yang terdekat. Wow, CDA best banget. Betul. CDA juga bagi-bagi THR 2 juta rupiah untuk 5 orang pemenang setiap harinya yang dapat di-repost dan win di sosial media. Luar Repost dan biasa. win di CDA Seafood. Dan juga ini dia 5 pemenangnya. Selamat, kamu mendapatkan Rp400.000 dipotong pajak. Mau juga cek Instagramnya @transtv_corp, juga IG dan TikToknya @CDA Seafood. Untuk kamu yang belum kebagian THR dari CDA. Bener banget. CDA Fish Dumpling paling enak. Approve. CDA ikan olahan bermutu. Lezat, enak dan praktis.
Ada apa? Bagaimana? Di bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan dan bulan di mana kita saling memaafkan. Ustaz Sam, silakan. Masya Allah. Agar kita menjadi hamba yang benar-benar mencapai derajat takwa. Astagfirullah ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tujuan puasa adalah ketakwaan, dan ciri orang bertakwa itu menahan amarah, mampu untuk memaafkan, dan senantiasa berakhlak mulia. Yang namanya wasari'u ila magfiratin min rabbil jannatul arsamawat uddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk meraih 5. Segeralah meraih ampunan Allah. Tobatlah. Jangan lupa tobat. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulannya maghfirah, bulan ampunan Allah. Ketahuilah, selain itu cepat-cepatlah sholat, cepat-cepatlah bayar utang, cepat-cepatlah menikah, dan cepat-cepatlah engkau menguburkan jenazahmu. 5 hal inilah yang harus kita segerakan. Apalagi di bulan Ramadan ini namanya bulan ampunan, raih ampunan. Apa bedanya taubat dengan ampunan? Yang namanya ampunan itu adalah sebagaimana kita memohon arahan, itu mohon ampun. Taubat itu adalah kembali ke jalur. Karena ihdinas siratal mustaqim, kita memohon petunjuk ke jalan lurus. Dan ketika kita melenceng dari kaidah aturan agama, maka disebut melenceng, maka disuruh kembali. Itu yang disebut dengan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diminta untuk taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena taubat sesungguhnya itu bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan meminta arahan, petunjuk, sebagaimana yang telah diaturkan oleh Quran dan hadis untuk meraih keselamatan fid dunia wal akhirat. Subhanallah, ada seorang bernama Ali Zainal Abidin. Beliau ini bersama dengan seorang budaknya ketika sedang berwudu. Ketika berwudu, beliau diambilkan air seperti tempat air seperti itu. Ketika sedang berwudu, ternyata tempat air ini mengenai kepala beliau, pelipis beliau, dan langsung berdarah. Ketika berdarah, otomatis reflekslah seorang manusia mesti akan marah gitu. Tiba-tiba budak ini berkata, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang bertakwa itu mereka mampu menahan amarah. Tiba-tiba yang tadinya marah menjadi tersenyum. Terus dia sambung lagi ayatnya dengan mengatakan, wal 'afina 'anin nas. Orang bertakwa bukan hanya nahan amarah, tapi orang bertakwa itu memaafkan. Karena kadang-kala kita mampu untuk tidak marah, tapi kalau memaafkan agak susah tuh, biasanya jadi dendam tuh. Ternyata beliau mengatakan, saya telah memaafkanmu. Lalu pembantu tadi ini, budak ini mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin langsung mengatakan, kalau begitu kubebaskan engkau, kumerdekakan engkau dari budakku. Beliau diberikan sesuatu yang tidak baik, tapi beliau membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena beliau tahu, saya memaafkan ini bukan buat diri dia, saya memaafkan adalah untuk diri saya sendiri. Karena ada orang yang dipanggil masuk ke surganya Allah bukan karena banyaknya pahalanya, tapi dia mampu memaafkan manusia. Ketika dia mampu memaafkan, maka dia akan dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Bagaimana kita memohon ampun, tapi satu hal, saling memaafkan. Karena ketahuilah, Ramadan yang kita panggil, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Karena ketahuilah, Ramadan itu tamu. Kalau kita ke tanah suci, ke Mekah, maka kita menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita ke Madinah, maka kita menjadi tamunya Rasul. Sementara Ramadan itu akan menjadi tamu pada diri kita. Karena tamunya ini, Ramadan ini akan bermalam di hati kita. Bermalam di hati kita. Dan mana mungkin Ramadan itu bisa bermalam di hati seseorang yang ada dendam di hatinya, yang ada amarah di hatinya. Maka seharusnya ingat, Ramadan tidak akan mendatangi orang-orang yang satu, seorang anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, seorang istri belum bermaafkan sama suaminya. Dan yang ketiga, apa itu? Saling memaafkan. Ingat apa arti maaf? Maaf itu adalah mengembalikan perasaan, mengembalikan sama sebelum dia melakukannya. Maka ada baiknya, yuk
Di bulan Ramadan ini kita saling maaf memaafkan supaya kita meraih keberkahan Ramadan. Karena jangan sampai Ramadan hanya nginap di hati kita hanya beberapa malam, tapi ketahuilah Ramadan akan menginap bermalam di hati kita sampai sebulan lamanya. Sebulan lamanya. Mana mungkin mendapatkan salamun hiya at-tamatul fajar, kedamaian jikalau ada permusuhan di hatinya. Makanya yuk buka pintu maaf, saling maaf memaafkan. Kata Allah, ada dosa yang kumaafkan, kuampuni, ada dosa yang tidak kubiarkan. Apa itu? Dosa yang berkaitan kepada sesama manusia. Untuk itu, mari kita saling maaf memaafkan. Bagaimana kita saling memberi maaf, tapi meminta maaf itu juga adalah seorang yang luar biasa. Saling maaf memaafkan menuju bulan yang penuh rahmat, bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bebaskan kita dari apinya neraka. Amin Allah. Ramadan datang, alam berlian.